Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan pada malam hari ini, masih memberikan kita waktu luang pada kesempatan malam hari ini sehingga kita bisa berkumpul di sini sama-sama untuk niatkan untuk mencari ilmu, niatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tema yang sudah kita sampaikan Bapak Ibu sekalian berkenaan tentang ilmu dulu baru amal. Ini sangat baik sekali, ya, sangat bagus sekali, sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa tidak mungkin kita bisa beramal tanpa ilmu, ya, tidak mungkin. Harus memiliki ilmu terlebih dahulu baru beramal, ya. Maka biasanya kalau kita belajar sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab atau karya-karya beliau, maka banyak disebutkan al-ilmu qabla qaul wa amal, atau al-ilmu qabla amal, ilmu sebelum amal, ilmu sebelum berkata dan beramal. Nah, maka ini yang perlu kita fahami sebelum kita beramal. Maka wajib bagi kita untuk mencari ilmu terlebih dahulu, sebagaimana agar apa yang kita amalkan ini bernilai. Maka salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqa mauta wal haya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum, mana di antara kalian, ahsanu amala, yang paling baik, paling bagus amalnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kehidupannya dan kematiannya untuk mengujinya. Jadi kita semua ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita diuji oleh Allah di dunia ini. Untuk apa? Mana di antara kita yang paling baik amalnya? Bukan paling banyak amalnya. Kalimatnya ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Jadi kalau dalam bahasa Arab begitu, ya. Kalau lebih banyak aktsar, ya, lebih baik ahsan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk paling baik kualitas ibadahnya, bukan kuantitasnya. Ya, paling baik ibadahnya, walaupun sedikit tapi berkualitas, itu Allah lebih suka. Allah bisa menurunkan ridhonya dibandingkan banyak, tapi satu pun, ya, amalannya yang banyak itu yang dia kumpulkan tapi tidak bernilai dikarenakan tidak berdasarkan ilmu. Ya, maka ilmu itu sangat penting. Apalagi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semua di bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Ya, dan itu yang paling diharapkan oleh orang-orang yang mulia di zaman dahulu. Mereka selalu berdoa kepada Allah agar nantinya ditemukan dengan bulan yang mulia. Ya, maka nanti insyaallah di awal-awal, ya, di awal-awal nanti kita akan sampaikan. Ya, ini walaupun pernah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelum-belumnya, ya.
tahun-tahun yang lalu pastinya pernah disampaikan. Ya, tapi ini sebagai pengingat bagi kita, bagi yang lupa, ya, bagi yang ingat untuk memperkokoh ilmu yang sudah pernah dicari di waktu-waktu yang lalu. Oke. Maka penting untuk kita pelajari. Ya. Maka dengan tujuan ini kita belajar mencari ilmu agar nantinya ketika kita selama Ramadan, Allah izinkan bertemu dengan Ramadan, kita kualitas amalnya terbaik. Bukan hanya berlalu saja Ramadan selesai, tidak ada nilainya. Ya, ini niat kita semua untuk belajar agar amalan kita selama Ramadan ini berkualitas dengan sebaik-baiknya. Maka yang kita akan jelaskan di awal adalah keutamaan bulan Ramadan. Nah, ini tema yang sudah masyhur kita dengar. Ya, dan di antara kita pasti sering mendengar ketika mulai masuknya bulan Ramadan diterangkan masalah itu. Tapi ini sangat penting Bapak Ibu sekalian untuk kita ingat kembali. Ya, mengingat kita, ya, umat Nabi Muhammad SAW ini kalau dilihat dari umur Bapak Ibu sekalian, dari umur kira-kira rata-rata umurnya berapa? 60 sampai 70 tahun. Ya, rata-rata umur umatnya Nabi Muhammad SAW. Jarang sekali yang lebih daripada itu. Maka dalam hadis disebutkan sittin wa tis'un sab'un, tis'in wa sab'un. Jadi antara 60 sampai 70 tahun. Kisaran itu umurnya, tidak lebih daripada itu. Sedangkan umat-umat terdahulu, misalkan Nabi Nuh alaihissalam, umurnya berapa? Bapak Ibu? Berapa? 100 pas? Berapa? Ratusan tahun, berapa ratusan? 900 tahun. Umur Nabi Nuh alaihissalam. Walaupun ada ikhtilaf di situ, tapi umumnya yaitu 900 tahunan. Umur Nabi Nuh alaihissalam. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, amalan orang-orang terdahulu di zaman Nabi Nuh dengan umur 900 tahun dengan umur kita 60 tahun, banyak mana amalannya? Mana yang lebih pantas masuk surga dibandingkan kita dengan amalan orang-orang terdahulu yang umurnya panjang? Banyak mana Bapak Ibu? Banyak 900. Kalau kita hitung secara hitungan begitu, ya. Maka otomatis kita bandingkan orang yang dia umurnya 60 sampai 70 tahun dibandingkan dengan umur orang terdahulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam yang ratusan tahun bahkan ribuan masuknya. Maka amalannya pasti banyak yang 900 tahun. Yang layak masuk surga yang 900 tahun amalannya. Kalau kita timbang dua-duanya diterima amalannya. Tapi keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW itu berada ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Agar apa? Agar ketika kita serius beramal di bulan Ramadan, kita bisa menyaingi amalan-amalan mereka yang ratusan tahun. Tujuannya itu Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa kita ingatkan kembali kemuliaan bulan Ramadan, biar kita menimbang kembali, agar kita lebih serius lagi dalam beramal di bulan Ramadan, agar nantinya kita bisa menyaingi atau sekiranya sama dengan amalan orang-orang yang memang Allah berikan umur lebih dari ratusan tahun bahkan ribuan tahun itu. Ya, karena kita sudah tahu amalan orang yang dia beramal di bulan Ramadan pastinya berlipat ganda. Berbeda dengan ketika dia amal di luar bulan Ramadan. Maka jangan sampai begitu, ya, kita mengamalkan amalan di bulan Ramadan tapi tidak berdasarkan ilmu, menjadikan amalan itu jadi sia-sia. Maka di sini kita sama-sama begitu, ya, untuk mengingat kembali apa yang perlu kita ingat tentang bagaimana agar amalan kita di bulan Ramadan berkualitas yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah keutamaan bulan Ramadan. Ya. Maka keutamaan yang ada pada bulan Ramadan, yang pertama adalah bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ini sudah kita fahami, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Ya, ini salah satu keutamaan. Ya.
Disebutkan beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu dan membeda antara hak dan batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Al-Qur'an itu turun di bulan Ramadan. Ya, jumlatan wahidah. Jumlatan wahidah maksudnya dia diturunkan seluruhnya pada bulan Ramadan di langit dunia. Setelah itu baru nanti Allah turunkan melalui malaikat Jibril setiap step demi step, setiap kejadian demi kejadian di masa Rasulullah sampai wafatnya Rasulullah SAW. Dan diturunkannya itu di bulan Ramadan, tepatnya di Lailatul Qadar. Maka bulan Ramadan ya keutamaan adalah salah satunya Allah turunkan pada bulan Ramadan yaitu Al-Quran, dan Allah tidak memilih bulan-bulan lainnya selain bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan termasuk bulan yang mulia. Berikutnya yang kedua, ya, setan-setan dibelenggu. Pada bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka. Ini sudah masyhur juga, kita sering dengar sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa fusilatis syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka. Ya, pintu-pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan mudah ketika orang itu beramal di bulan Ramadan. Pintu neraka ditutup. Ya. Jadi kesempatan keburukan itu tidak ada. Ya, pintu-pintu surga dibuka agar kita mudah untuk mengamalkan amal soleh. Dan setan pun juga dibelenggu. Maka banyak di antara kita, Bapak Ibu sekalian, ketika kita puasa Ramadan lebih mudah dibandingkan mengganti puasa yang sudah kita tinggalkan di bulan Ramadan atau mengqadha puasa. Lebih mudah puasa Ramadan dibandingkan mengganti atau menyaur utang puasa, begitu nggih. Ya, karena apa? Karena kemuliaan bulan Ramadan. Keistimewaannya ketika pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Berikutnya yang ketiga, terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Nah, ini keutamaan yang berikutnya yang ketiga. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Ya, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ya. Dan tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, malam Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Ya, dan kita tahu semua kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Orang yang bisa beribadah dengan baik di malam Lailatul Qadar dan Allah terima ibadah itu di malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya itu sebanding dengan orang ketika beribadah 1000 bulan. Ya, ini salah satu poinnya. Sampai orang itu bisa menyaingi amalan orang-orang terdahulu yang usianya ratusan tahun. Karena satu amalan dia lakukan pada malam Lailatul Qadar, maka nilainya bisa 1000 bulan amalannya. Ya, ini termasuk keutamaan pada bulan Ramadan. Ya. Berikutnya yang keempat, bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Nah, ini juga perlu kita fahami bahwa Ramadan ini bulan yang mulia, menjadikan waktu-waktu pada bulan Ramadan ini mustajab ketika kita berdoa. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Inna lillahi fi kulli yawmin itqa'a minan nari fi syahri Ramadan. Fa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha wa yastajibu lahu." Ya, sungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Ya, maka ini juga kita perlu fahami Bapak Ibu sekalian. Dan dalam hadis lain juga disebutkan, salasatun la yuraddu da'watuhum
as-shaimu hatta yuftir wal imamu adil wa da'watul mazlum. Nah, ini hadis yang berikutnya. 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Yang ketiga adalah orang yang terzalimi. Yang 3 orang yang dia tidak ditolak doanya. Dan pada masa bulan Ramadan ini termasuk waktu yang sangat mustajab kita berdoa. Kalaupun misalnya ketika di luar bulan Ramadan, maka kita akan menunggu momen tertentu untuk mustajab. Ini sebagaimana ketika turunnya hujan, ini mustajab. Ketika waktu antara adzan dan iqamah, mustajab. Ya. Ketika orang bersafar, mustajab. Ya. Ini momen tertentu ketika di bulan Ramadan. Tapi ketika di bulan Ramadan setiap waktu maka mustajab. Terutama ketika dia dalam keadaan puasa dan ketika berbuka. Ya, maka setiap waktunya adalah mustajab pada bulan Ramadan. Berikutnya yang kedua, ya ini kita agak cepat nggak apa-apa nggih, biar materinya juga akan tersampaikan banyak. Ya, yang kedua yang keutamaan puasa. Kalau tadi kita sebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan, yang perlu kita pahami agar nantinya kita semangat dalam beribadah, agar kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut tanpa terlewati, untuk mengingatkan kita agar ketika kita ibadah di bulan Ramadan tidak sia-sia. Yang kedua, keutamaan puasa yang kita akan lakukan pada bulan Ramadan. Yang pertama, puasa adalah jalan meraih ketakwaan. Jalan paling mudah untuk mendapatkan ketakwaan adalah dengan puasa Ramadan dan amaliyahnya selama bulan Ramadan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, karena kita perlu pahami Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga diperuntukkan oleh orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Ya, maka agar kita pantas nantinya masuk surga Allah Subhanahu wa taala, jadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa. Dan salah satu jalan yang mudah untuk kita meraih ketakwaan dengan kita menjalankan puasa Ramadan dengan amaliyah-amaliyahnya di bulan Ramadan. Ya, maka ini salah satu keutamaan bulan puasa. Yang kedua, puasa adalah penghalang dari siksa neraka. Ketika orang menjalankan ibadah puasa, maka ini sebagai penghalang dia dari siksa api neraka. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man shama yawman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Barang siapa yang melakukan puasa 1 hari di jalan Allah, maksudnya ikhlas karena Allah puasanya, bukan karena yang lainnya, diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjauhkan dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Ini menunjukkan Allah akan menjauhkan orang-orang yang dia berpuasa Ramadan dari siksa api neraka. Ya, ini keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga, ya, puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Jadi dalam hadis yang cukup panjang di sini, kami bacakan artinya. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Jadi Al-Quran dan puasa bisa memberikan syafaat. Puasa akan berkata, "Wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan hawa nafsu syahwatnya, karena berkenankanku untuk memberikan syafaat kepadanya." Ya, maka puasa ini meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat bagi orang yang menjalankan puasa. Yang berikutnya, Al-Quran pula berkata, "Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari." Maka orang-orang yang dia pada bulan Ramadan maka akan banyak tilawatul Quran pada malam harinya. Maka kalau Quran juga menyebutkan, ya, dia telah melarangnya, menjadikan dia untuk tilawah Quran pada setiap malam. Maka karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka Al-Quran pun juga dan puasa diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan
syafaat bagi yang mengamalkannya. Nah, ini keutamaan orang yang berpuasa, yaitu diberikan syafaat oleh puasanya. Oke. Berikutnya yang keempat, orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Orang yang berpuasa ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pengampunan dosa. Sebagaimana hadis yang kita sering dengar di bulan Ramadan, yaitu man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Dosa yang akan lalu diampuni jika dia mengamalkan puasa dengan sebaik-baiknya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ikut-ikutan tetangganya, bukan hanya ikut-ikutan kebanyakan orang saat itu, malu kalau nggak puasa. Bukan, karena dia niatnya puasa karena Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah kewajibannya sebagai seorang muslim. Berikutnya yang ketiga, puasa adalah penahan syahwat. Ya, ini puasa adalah penahan syahwat. Ya, sebagaimana dalam hadis ini juga cukup panjang. Ya, Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, ya, barang siapa yang memiliki ba'ah, memiliki kemampuan untuk menikah, ya, finansial sudah cukup, ya, usia juga sudah cukup, misalnya begitu, ya, maka menikahlah. Ya, karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Orang yang menikah sudah sanggup untuk menikah, usianya sudah matang, ya, dan dia sudah punya finansial yang cukup, misalnya begitu, maka menikahlah. Ya, karena itu bisa menjaga pandangannya dan kemaluannya. Ya, falam yastati', kalau tidak mampu, ya, barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu bagai obat pengekang baginya. Maka orang yang mungkin dari segi usia sudah cukup, ya, tapi dari segi finansial dia belum belum bisa menghidupi orang lain, misalnya belum bisa memberikan nafkah kepada pasangannya, maka dengan cara berpuasa bisa menjaga kehormatannya, menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya. Maka ini salah satu cara puasa itu untuk mengekang syahwat. Nah, ini keutamaan dari puasa. Berikutnya yang keenam, ya, pintu surga ar-rayyan bagi orang yang berpuasa. Ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan, fil jannati tsamaniyatu abwab. Jannah ini ada 8 buah pintu. Fiha babun yusamma ar-rayyan, dan salah satu pintunya ada namanya ar-rayyan. Salah satu nama dari pintu surga namanya ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Ya. Dan yang memasukinya hanya orang-orang yang berpuasa. Jadi khusus pintu khusus untuk orang yang berpuasa, itu pintu ar-rayyan. Maka setiap orang itu punya kekhususan amaliyah, satu orang berbeda-beda. Maka kekhususan orang yang selalu berpuasa, yang ikhlas karena Allah itu puasanya, maka Allah akan izinkan dia masuk kepada pintu ar-rayyan, pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Ini salah satu keutamaan orang yang dia berpuasa. Berikutnya yang ketujuh, orang yang berpuasa memiliki waktu yang mustajab terkabulnya doa. Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di sebelumnya, ya, maka orang yang dia berpuasa mustajab, doanya mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya yang ketiga, hukum puasa Ramadan. Ya, hukum puasa Ramadan. Ya. Dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, ya, puasa ini bahasa Arabnya saum atau siam. Ya, saum atau siam. Kalau orang yang berpuasa, shaim. Ini arti orang yang berpuasa. Kalau puasa sendiri namanya saum atau siam. Artinya maknanya adalah dia menahan diri, imsak. Jadi imsak itu menahan diri artinya, Jadi menahan diri dari apa? Makan, minum, berbicara, nikah dan berjalan.
Ini makna dari saum. Ya, dia menahan diri dari makan, minum, berbicara, nikah dan berjalan. Nikah di sini maksudnya berhubungan suami istri. Menahan diri dari perkara-perkara itu. Ya, jadi kalau puasa kalau di zaman para anbiya terdahulu berbeda-beda. Di zaman dulu pun ada namanya puasa berbicara. Jadi selama dengan waktu kurun tertentu, waktu tertentu tidak boleh berbicara. Sebagaimana syariat orang-orang Yahudi yang begitu. Nah, jadi makanya di sini salah satunya adalah makan, minum, berbicara, nikah dan berjalan. Ya, secara istilah puasa itu adalah menahan diri dari segala pembatal dengan tata cara yang khusus. Jadi secara istilah puasa adalah dia menahan diri dari pembatal-pembatal yang bisa membatalkan puasa, yang nantinya insya Allah kita akan terangkan. Berikutnya, puasa wajib bagi setiap muslim. Pertama, seorang muslim, jelas ya. Wajib bagi seorang muslim. Yang kedua, baligh, dewasa. Kalau perempuan dilihat dari sudah haid, laki-laki ketika sudah mimpi basah. Ya, kalaupun kita sudah tahu mungkin usianya tapi kok belum mimpi basah misalnya bagi laki-laki, atau perempuan kok belum haid tapi umumnya usianya sudah harus haid atau dia mimpi basah, maka bisa lihat salah satunya kalau bulu kemaluannya sudah tumbuh. Maka ini salah satu efek dia dilihat dari baliknya seperti itu. Yeah. Berikutnya yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu wajib adalah dalil Al-Quran dan Sunnah, bahkan kesepakatan para ulama. Maka wajibnya puasa itu sudah ada diterangkan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis, dalam ijma' atau kesepakatan para ulama. Sudah jelas bahwa puasa Ramadan itu wajib. Ya, puasa wajib. Kalau wajib maka seperti pernah kita jelaskan, yaitu kalau dia melaksanakan dia mendapat pahala, kalau tidak melaksanakan akan mendapatkan dosa. Itu wajib. Maka puasa Ramadan wajib. Okay. Sebagaimana dalam ayat Quran sudah kita sebutkan tadi, ya. Dan dalam hadis juga disebutkan rukun iman kita. Salah satunya adalah menjalankan ibadah puasa. Rukun Islam, ya. Rukun Islam kita adalah menjalankan puasa. Ini sudah jelas ketentuan wajibnya kita menjalankan ibadah puasa. Dan berikutnya adalah sebuah kisah dari Abu Umamah yang ketika itu diceritakan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika aku tidur, kata Rasulullah, aku didatangi oleh dua orang laki-laki, lalu keduanya menarik lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal, kemudian berkata, naiklah. Lalu kukatakan, sungguhnya aku tidak mampu, kata Rasulullah. Kemudian keduanya berkata, kami akan memudahkanmu, membantumu. Maka aku pun menaikinya, sehingga ketika aku sampai di kegelapan gunung, tiba-tiba ada suara yang sangat keras. Lalu aku bertanya, suara apa itu? Mereka menjawab, itu adalah suara jeritan para penghuni neraka. Kemudian dibawalah aku berjalan-jalan, dan aku sudah bersama orang-orang yang bergelantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Ya, mulut mereka sobek, dan dari sobekan itu mengalirlah darah. Kemudian aku, Abu Umamah, bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka secara sengaja membatalkan puasa sebelum tiba waktunya. Menunjukkan bahwa kerasnya orang yang tidak menjalankan ibadah puasa. Sampai disebutkan siksaan yang akan didapatkan bagi orang yang tidak menjalankan puasa secara sengaja. Ya, ada. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa wajibnya puasa dengan ancaman yang keras. Maka ini riwayat yang landasan sebagai wajibnya kita untuk menjalankan puasa Ramadan. Berikutnya menentukan awal Ramadan. Nah, ini menentukan awal Ramadan, ya. Sebagaimana yang kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, untuk menentukan awal Ramadan, maka salah satunya adalah melihat hilal Ramadan. Walaupun kita ini ada tugasnya dari pemerintah, ya. Tapi kita tahu, ya. Jadi kalau untuk menetapkan bulan Ramadan itu melihat hilal bulan, ya. Dan yang kedua, menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya,
Ini ketika memang kita dapati tidak bisa melihat bulan atau tertutup bulan itu, maka digenapkan menjadi 30 hari. Maka ini sudah kita dapatkan di pemerintah kita, ada tim khusus untuk meneliti hal itu. Maka kita mengikuti. Maka bagaimana ketika memang kita mendapati mungkin di negara kita khususnya Indonesia yang kadang berbeda cara penghitungannya. Nah, begitu maka salah satu himbauan dari salah satu ulama namanya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, beliau pernah mengatakan yasumu ma'al imam wa jama'atil muslimin fi sahri wal ghamim. Ya, berpuasalah bersama pemimpin kalian dan bersama kaum muslimin lainnya di negeri kalian, baik ketika melihat hilal dalam keadaan cuaca cerah atau mendung. Maka himbauan yang paling baik adalah kita mengikuti pemerintah, pemimpin kita. Ini lebih baik. Kalaupun mudah-mudahan sama, maka kita sering berharap sama kan begitu nggih. Maka untuk menjadikan kita tidak ada perpecahan, yang terbaik sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, yaitu kita berpuasa sebagaimana yang disepakati oleh para pemimpin kita. Sebagaimana mereka sudah punya tim khusus untuk meneliti. Maka ini lebih baik. Kalaupun misalnya, dan kita juga sudah sering mendapati di negara kita kadang berbeda, maka kita melihat, ya misalnya contohnya begini, kalau misalnya di satu daerah kita di kalangan orang-orang yang memang mungkin besoknya sudah puasa, tapi dia melihat bahwa besoknya lagi dia puasa. Maksudnya gimana, saya sebutkan ya. Jadi kalau misalnya ada yang dia mengikuti satu organisasi tertentu dan menetapkan besoknya udah puasa, tapi orang itu berkeyakinan bukan hari itu puasanya, tapi besoknya lagi misalnya, maka bagaimana sikapnya? Lihat kondisi lingkungannya dia lebih condong kemana? Kalau lingkungannya lebih condong pada hari besok itu puasa, ketika dia dalam keadaan hanya ikut saja, bukan berdasarkan keyakinan yang dia ikuti, maka dia baiknya mengikuti yang besok puasa umumnya masyarakat di situ, biar tidak ada perbedaan di antara muslimin saat itu. Tapi pun kalau misalnya ternyata dia yakin puasanya hari esoknya lagi dan nanti berbeda dengan yang lainnya umumnya, maka dia boleh mengamalkan sebagaimana yang dia yakini, mengikuti pada besoknya lagi dalam puasa itu, tapi tidak, bahasa kita tidak koar-koar, cukup dirinya dan keluarganya saja, menghormati. Kebanyakan manusia saat itu berpuasa pada saat itu, bukan besoknya. Begitu bisa difahami nggih? Ataupun ketika penetapan Idul Fitri, kadang berbeda. Ada yang saat itu dia sudah Idul Fitri, ada yang besoknya Idul Fitri, jadi masih puasa saat itu. Maka harus saling memahami, tidak boleh saling mencela. Ya. Jadi kalaupun misalnya satunya orangnya masih berpuasa, satunya sudah Idul Fitri misalnya, dan dia meyakini bahwa saat itu masih berpuasa misalnya begitu, maka tetap orang yang sudah Idul Fitri mengunjungi orang yang walaupun ketika itu masih berpuasa, dan orang yang berpuasa juga menyuguhi hidangan kepada orang yang sudah Idul Fitri, saling menjaga ketika memang dia yakin saat itu masih berpuasa. Intinya ya lebih baik untuk mempersatukan kita, yaitu dengan mengikuti kebijakan para pemimpin kita, para penguasa begitu nggih. Kalaupun kita yakin berbeda dengan yang disepakati dalam puasa, maka dengan cara yang baik, tidak menyalahkan, tidak saling menyalahkan untuk menjaga kerukunan kita sebagai seorang muslim, sesama kaum muslimin. Sekilas begitu nggih. Berikutnya syarat wajib puasa. Ini syarat wajib puasa. Jadi orang yang dibebani puasa ini siapa saja sih? Ya, ini kita akan ketahui. Yang pertama, orang muslim yang beragama Islam. Yang dibebani orang berpuasa, wajibnya puasa adalah orang Islam. Yang kedua, orang yang berakal. Orang gila nggak termasuk. Orang yang gila tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Orang non muslim tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Jadi orang Islam berakal, yang kedua balik, ya, yang ketiga, yang keempat dia sudah mengetahui kewajiban puasa. Kalau bagi orang yang belum tahu ternyata dia tidak puasa dikarenakan ketidaktahuan, maka tidak terbebani karena ketidaktahuan itu. Berbeda dengan orang yang tidak mau tahu, berbeda.
Ya, orang yang tidak mau tahu terbebani. Ya, tapi orang yang tidak tahu, murni memang tidak tahu, maka memang dia tidak terbebani dikarenakan dia tidak tahu. Ya, ini orang yang diwajibkan untuk puasa. Syarat wajib bagi orang yang dibebankan puasa. Syarat wajibnya penunaian puasa, misalnya dia sudah dia seorang muslim, dia berakal, dia balik, dia tahu kewajiban berpuasa, ya, maka kita lihat ya syarat wajibnya dia menunaikan puasa. Ya, kalau dia sudah udah muslim, sudah berakal, sudah balik, sudah mengetahui kewajiban tersebut, maka ketika dia sakit, maka dia tidak dibebani puasa, dia punya rukhsah, punya keringanan. Maka ketika dia sudah mencakup semuanya tadi yang di atas, maka dia lihat sehat, yaudah dia puasa. Okay. Yang kedua, dia tidak dalam keadaan safar, tidak dalam keadaan perjalanan. Maka kalau orang dia tadi muslim, begitu ya, berakal, balik dan tahu kewajiban berpuasa, okay, maka ketika dia dalam keadaan sakit, maka ada keringanan untuk tidak berpuasa. Orang yang safar, orang yang dalam perjalanan, maka dia punya keringanan untuk tidak berpuasa, keringanan. Okay. Tapi nanti kita lihat, nanti kita akan dijelaskan di bab berikutnya, nggih. Jadi dua ini ya syarat wajib menunaikan puasa, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Nggih. Dan barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa mengganti puasa tersebut sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Kalaupun dia sakit, safar, dan dia memilih tidak berpuasa, maka kewajibannya untuk mengganti puasa tersebut. Ya, mengqadha puasa. Berikutnya yang ketiga, orang dalam keadaan seorang wanita yang dia haid atau nifas, maka ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Begitu ya, tidak puasa tidak masalah. Ya. Jadi seorang perempuan yang dia haid dan nifas, maka ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Jadi orang yang sakit, orang yang dalam keadaan melakukan perjalanan, yang ketiga orang yang dia haid atau nifas. Ya, maka berdasarkan kesepakatan para ulama pula, wanita yang dalam keadaan haid dan nifas tidak wajib puasa dan wajib untuk mengqadha, wajib untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan selama di bulan Ramadan. Berikutnya syarat sahnya puasa. Ini syarat sahnya ketika dia menjalankan puasa. Ya, tadi dia sudah mencakup, tadi dia orang muslim, dia berakal, begitu nggih. Dia sehat, nggih, tidak menjalankan tidak safar, tidak melakukan perjalanan, maka dilihat ya bagaimana puasanya itu bisa sah dalam pelaksanaannya. Maka yang pertama ya tadi sama, nggih, tidak dalam keadaan haid atau nifas bagi perempuan. Berikutnya adalah berniat. Berniat ini termasuk hal yang wajib untuk kita laksanakan sebelum berpuasa. Niat merupakan syarat sah puasa, karena puasa adalah ibadah, sedangkan ibadah tidaklah sah kecuali dengan niat. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Ya, sungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Dan niat puasa, Bapak Ibu sekalian, itu lebih baik setiap hari, setiap malam puasa. Ini jumhur para ulama. Kebanyakan para ulama berpendapat wajibnya meniatkan puasa itu setiap malam. Walaupun ada sebagaimana Imam Malik rahimahullah, beliau salah satu pendapatnya boleh merapel satu kali niat 30 hari. Tapi untuk kebanyakan ulama lebih condong kepada setiap harinya, setiap malam berniat. Nah, jadi bagi pendapat Imam Malik ini, bagi yang takutnya dia lupa, istilahnya mungkin dia mudah lupa atau bagaimana, khawatir tidak sah puasanya, maka bisa mengamalkan apa yang dipendapati dari Imam Malik rahimahullah. Ya. Dan kita harus pahami Bapak Ibu sekalian, niat itu terletak di dalam hati.
Ya, nanti kita akan jelaskan insyaallah ya. Jadi niat itu dalam hati. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ya beliau mengatakan wan niyatu mahalluha al-qalbu bittifaqil ulama. Jadi niat itu letaknya dalam hati berdasarkan kesepakatan para ulama. Ulama semuanya berpendapat niat itu dalam hati. Jelas nggak mungkin kalau niat nggak dalam hati, nggak mungkin. Okay. Berikutnya wa in nawa biqalbihi wa lam yatakallam bilisanihi ya ajza'athu niyatu bittifaqihim. Jika seorang berniat di hatinya tanpa ia lafadzkan dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah. Ya, berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi kalaupun misalnya dia niat tanpa melafadzkan niat, maka ketika niat dalam hati sudah sah. Ya, sudah sah karena niatnya itu pasti dalam hati itu sudah sah. Tapi bagaimana bagi orang yang dia melafadzkan niatnya? Ini kita juga akan jelaskan. Bedakan antara niat dalam hati, karena emang tempat dalam hati, dan melafadzkan niat. Nih, kalau melafadzkan niat, ya kalau kita merujuk kepada para ulama, maka ini ada yang berpendapat itu mustahab, dianjurkan. Dengan niatan ketika dia khawatir niatnya tidak kuat dalam hati. Bukan wajib. Niat yang wajib adalah dalam hati. Kalaupun dia dalam hati tidak kuat, tidak mantap dalam hatinya untuk niatkan itu, maka boleh dilafadzkan. Ya, sebagian ulama demikian. Ya, tapi sedangkan Imam Malik rahimahullah lebih menganggap itu tidak perlu. Imam Malik, dikarenakan Rasulullah dan para sahabat tidak ada yang pernah mengamalkan demikian. Tapi sekali lagi ya, kita husnudzon ini kita juga harus memahami di negara kita Indonesia Nusantara ini masyhurnya kebanyakan melafadzkan ketika habis tarawih biasanya, dan saya pun merasakan waktu kecil sampai sekarang sama begitu ya. Lafadznya nawaitu samagotin an adai fadi syahri ramadhana hadin sanati iman wa ihtisaban gitu ya. Ini para ulama, para kiai zaman dahulu, Bapak Ibu sekalian, ini kenapa kok menerapkan demikian? Dan mereka bukan nggak tahu ilmu, mereka tahu ilmunya. Tapi kenapa kok mereka menjadikan masyarakatnya diajarkan demikian? Karena mereka tahu, faham, masyarakatnya awam. Padahal meniatkan puasa itu wajib hukumnya. Kalau tidak diniatkan nanti malah puasanya tidak sah. Maka dengan cara melafadzkan secara berjamaah itu husnudzon kita ya sebagai murid-murid beliau, para ulama terdahulu Nusantara itu, yang dia niatnya untuk agar yang awam, yang simbah-simbah, yang punya niatan untuk berpuasa tapi tidak tahu syaratnya untuk niatnya itu, maka dituntun untuk meniatkan, untuk memantapkan hati. Tapi yang kami ingin sampaikan adalah melafadzkan niat itu bukan suatu hal yang wajib. Bukan suatu hal yang wajib. Ketika memang kita sudah niat mantap dalam hati, sudah besok puasa sudah selesai, itu sudah sah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Kalaupun kita khawatir dalam hati kita kurang mantap, monggo untuk dilafadzkan. Begitu nggih. Ini kami terangkan bukan pendapat pribadi begitu nggih. Tapi ini sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama. Jadi kita juga menghormati sebagaimana pendapat para ulama yang lainnya. Ya, sebagaimana pendapat kalangan ulama Syafi'iyah begitu yang memang ada sebagian yang berpendapat demikian. Tapi sekali lagi yang saya lebih garis bawahi adalah jangan sampai kita berkeyakinan itu dari Rasulullah, yang pertama. Yang kedua, jangan meyakini itu adalah suatu kewajiban. Itu anjuran. Itu anjuran, karena niat itu di dalam hati. Nggak mungkin ketika kita dari rumah mau ke masjid, niatnya mau sholat, kita mampirnya ke warung, karena niatnya sudah di dalam hati kan begitu, dan itu otomatis. Ini sudah kesepakatan para ulama. Berikutnya, wajib berniat sebelum fajar. Jadi niatnya malam hari, Bapak Ibu sekalian. Niat puasa itu malam hari. Jadi niatnya sebelum fajar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah.
Kata Rasulullah SAW, orang yang tidak berniat dalam puasa dalam malam harinya sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Maka sering diingatkan. Jadi salah satu efek kita melafadzkan niat pada habis tarawih itu biasanya begitu nggih, yang diamalkan oleh mbah-mbah kita dari kiai-kiainya itu agar tidak lupa salatnya, apalagi karena banyak yang tidak memahami hal tersebut. Ya, ini husnudzon kita kepada para ulama kita terdahulu. Berikutnya rukun puasa. Rukun puasa berdasarkan kesepakatan para ulama, rukun puasa adalah menahan diri dari berbagai pembatal puasa, mulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Jadi rukun puasa itu kita menahan semua pembatal puasa dari subuh, dari fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Ini rukun puasa.